Arc Cooling Game semakin memanas. Setelah sebelumnya kita berfokus ke pengumpulan poin, disinilah jalannya pertarungan bakal berubah drastis. Dan semua ini adalah bagian dari rencana Kenjaku. Jadi di chapter kemarin kita diperlihatkan gimana Kenjaku mengunjungi petinggi dari berbagai negara. Di sanalah dia memberitahu soal energi kutukan, roh kutukan, dan penyihir Jujutsu. Kenjaku seolah mempromosikan mereka layaknya sumber daya baru yang cuma ada di Jepang. Salah satu petinggi di Amerika bahkan bilang kalau mereka harus menculik para penyihir Jujutsu dan menjadikan mereka sebagai objek eksperimen. Nah, di chapter 201 ini kita masih melanjutkan diskusi antara Kenjaku dan para petinggi di Amerika. Di sini sang presiden masih ragu buat mengambil langkah ekstrim ini. Tapi salah satu petinggi dari Departemen Energi, Cyrus, masih mencoba meyakinkan sang presiden dengan berbagai alasan. Di sini jugalah Kenjaku memperlihatkan kekuatan seorang penyihir ke tentara Amerika. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai pembahasannya. Chapter dibuka dengan reaksi terkejut dari Presiden Amerika. Dia nggak nyangka kalau stafnya, Cyrus, ingin dia memberi perintah penculikan ke warga Jepang. Tapi disinilah Cyrus mencoba meyakinkan sang presiden. Tujuan utama Cyrus adalah mendapatkan energi mandiri. Jadi dia ingin mencari tahu rahasia di balik otak para penyihir. Karena disitulah terdapat misteri yang belum terkuak meski dengan teknologi terkini. Dengan mencari sampel sebanyak mungkin, Cyrus ingin menjadikan para penyihir objek eksperimen. Nah, kalau eksperimen ini berhasil dan warga Amerika juga bisa menjadi penyihir, segala kebutuhan energi mereka bakal mudah terpenuhi. Mungkin hasilnya nggak sekuat Gojo yang bisa memasok energi buat satu negara. Tapi kalau warga Amerika bisa menghasilkan energi sendiri seumur hidupnya, akan banyak permasalahan Amerika yang bisa diatasi. Tapi sang presiden masih nggak percaya dengan ucapan Cyrus ini. Dia bahkan ngerasa kalau niatan Cyrus ini udah nggak manusiawi. Tapi Cyrus kembali memperkuat argumennya dengan membawa negara-negara lain. Cyrus bilang kalau Amerika nggak boleh kalah dari China dan Rusia dalam urusan energi alternatif. Dia ingin Amerika bergerak cepat sebelum dua negara superpower itu bertindak lebih dulu. Bahkan nggak cuma China dan Rusia, ada Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang pasti akan berusaha mempertahankan kendali atas penggunaan energi. Jadi kalau sampai penggunaan minyak bisa diganti, mereka jelas nggak bakal tinggal diam. Terus ada Jerman yang berencana menghentikan penggunaan energi nuklir. Ditambah negara-negara dengan kekuatan militer yang kuat seperti India, Prancis, Korea, dan Turki. Dan kalau India bergerak, Pakistan juga pasti akan bergerak. Jadi Cyrus menekankan kalau ini adalah masalah yang bisa merembet ke seluruh dunia. Sekali suatu negara bergerak, negara lain pasti juga akan ikut bergerak. Karena mereka nggak mau ngerasa tertinggal. Bahkan cepat atau lambat, perburuannya nggak hanya mengarah ke para penyihir Jujutsu. Seluruh warga Jepang bisa aja menjadi sasaran. Karena itulah Cyrus berargumen kalau yang akan dilakukan oleh Amerika bukanlah penculikan, melainkan perlindungan. Ya, permainan kata yang benar-benar politikus banget. Jadi Cyrus berpendapat kalau Amerika memonopoli informasi ini, mereka bisa melindungi para penyihir sebelum negara-negara lain bertindak. Dan sembari tersenyum, Kenjaku menimpal dengan bilang kalau tindakan tanda kutip perlindungan ini sangatlah manusiawi. Salah satu staf pun membisiki sang presiden. Dia bilang kalau keputusan Amerika bisa berdampak dengan langkah Kenjaku berikutnya. Jadi kalau sang presiden memilih buat nggak mengambil tindakan ke para penyihir, Kenjaku bisa aja beraliansi dengan negara lain. Yap, di sini para petinggi Amerika nggak tahu kalau Kenjaku juga udah mendatangi negara-negara lain. Dan Kenjaku merahasiakan fakta tersebut. Kenjaku pun kemudian memberi dorongan terakhir. Dia bilang kalau jumlah penyihir di Jepang itu sebenarnya nggak banyak dan keberadaan mereka cenderung menyebar. Tapi di bulan November nanti para penyihir ini akan berkumpul di satu tempat. Dan ini adalah kesempatan yang nggak akan datang dua kali. Disinilah sang presiden akhirnya berubah pikiran. Dia pun langsung memerintahkan buat meningkatkan pengawasan di Japantown, istilah yang merujuk ke kota-kota di Amerika yang banyak dihuni orang-orang Jepang. Jadi sebagai langkah preventif, dia juga ingin orang-orang Jepang yang ada di Amerika buat dilindungi. Dia takut negara lain akan mengincar orang-orang tersebut kalau tindakan Amerika sampai diketahui. Artinya sang presiden udah curiga kalau Kenjaku juga bernegosiasi dengan negara lain. Dan dia ingin seenggaknya bisa melindungi warga sendiri. Setelah itu sang presiden pun membahas operasi penculikan ini ke salah satu letnan jenderal tentara Amerika, Gary K. Johnson. Dia menjabat sebagai komandan dari pasukan Komando Operasi Khusus Gabungan atau yang disingkat GSOC. Pasukan militer inilah yang biasanya bertugas menjalankan operasi-operasi khusus ke luar negeri. Nah, sang presiden pun bertanya ke Gary, berapa personil yang harus dikerahkan di misi ini? Tapi mendengar pertanyaan ini, Gary sempat terheran dan balik bertanya, apa sang presiden yakin mau menyerahkan misi penculikan ini ke pasukan elitnya? Di
Di sini dia seakan meremehkan tingkat kesulitan misi dan menganggap kalau mengerahkan pasukannya adalah tindakan berlebihan. Gary beranggapan begini karena dia yakin kalau penyihir yang sekuat Gojo pasti nggak banyak, dan Kenjaku juga mengiyakannya. Dia bahkan bilang kalau di November nanti, Gojo malah akan disegel dan gak akan bisa beraksi. Hal ini pun makin memperkuat keyakinan Gary. Dengan penuh percaya diri dia bilang ke sang presiden kalau misi penculikan ini cuma butuh satu kompi tentara biasa. Satu kompi sendiri biasanya berisi 60-200 tentara. Jadi Gary berencana buat mengerahkan tentara Amerika yang ada di pangkalan udara Yokota di Jepang sana. Dia bahkan udah sesumbar dengan bertanya, apa 60 penyihir udah cukup buat dijadikan sampel? Dan dengan raut bahagia, Cyrus ngejawab itu lebih dari cukup. Gary pun kembali menyombongkan kehebatan tentara Amerika. Dia bilang meski para penyihir punya kekuatan supranatural, mereka tetaplah amatir yang nggak terlatih. Jadi mereka bukanlah ancaman buat tentara Amerika yang nggak terkalahkan dalam aspek otot dan peluru. Kenjaku pun sempat menyetujui ucapan Gary itu. Dia bilang kalau di pertarungan antar penyihir, hal yang paling berpengaruh adalah kekuatan fisik juga. Tapi Kenjaku menekankan kalau di misi ini, Amerika harus mengerahkan sedikitnya 800 tentara atau 1 batalion penuh. Kenjaku seakan memberi peringatan buat nggak meremehkan para penyihir. Tapi Gary menganggap kalau saran Kenjaku itu cuma pola pikir pengecut khas orang Jepang. Dia bahkan menyebut kalau orang Jepang bermental lemah karena nggak pernah dibelikan senjata api. Yap, di sini Gary membanggakan negaranya yang melegalkan senjata api. Disitulah Uraume dan Kenjaku menawarkan diadakannya uji coba. Berhubung saat ini ada 2 penyihir di depan mereka, dalam artian Uraume dan Kenjaku, petinggi Amerika ditantang buat menguji seberapa kuat tentara militer mereka jika bertarung melawan penyihir. Terlebih di pertemuan itu, udah bersiap puluhan pasukan elit yang berjaga di sekeliling Gedung Putih. Sebuah tes adu kekuatan pun dilakukan, jadi Kenjaku dan Uraume diperintah buat berjalan dari satu sisi gedung ke sisi yang lain. Dan di hadapan mereka, udah bersiap pasukan elit dari berbagai regu. Pertama ada pasukan CAT atau literalnya tim penyerang balik. Mereka dilengkapi dengan senapan laras panjang dan seragam anti peluru lengkap. Dan saat ini ada 15 anggota CAT yang berjaga di dalam Gedung Putih. Selain itu ada pasukan paramiliter dari CIA atau Badan Intelijen Pusat. Mereka disebut sebagai pasukan Sentral Aktivitas Khusus atau SAC. Pasukan ini bahkan digadang sebagai regu operasi rahasia terbaik di dunia. Tiap-tiap dari mereka udah punya 8 tahun pengalaman di militer. Di Gedung Putih sendiri saat ini ada 30 tentara SAC yang berjaga dan mereka terbagi ke 3 regu. Artinya total Kenjaku harus mengalahkan gabungan 45 tentara elit dan berpengalaman. Setelah menunggu para tentara bersiap, Kenjaku pun bergegas buat memulai aksinya. Uraume sempat bertanya apa dia butuh bantuan, tapi Kenjaku menjawab kalau dia sendiri aja udah cukup. Ini karena teknik kutukan Geto sangat cocok buat menunjukkan betapa mengerikannya seorang penyihir Jujutsu. Sementara itu di sisi lain gedung, Gary melapor ke presiden kalau personil non-tentara mereka yang ada di dalam gedung udah dievakuasi dan izin pemakaian senjata juga telah diberikan ke para tentara. Awalnya sang presiden marah karena Gary memberi keputusan seenaknya sendiri, padahal di Gedung Putih saat ini ada istri presiden. Tapi Gary meyakinkan kalau Kenjaku dan Uraume bakal habis lebih dulu sebelum sampai ke sisi lain gedung. Dia pun bilang kalau orang Jepang sebaiknya fokus bikin mobil dan anime aja. Melihat kepercayaan diri Gary ini, sang presiden bertanya, apa langkah se-ekstrim ini emang diperlukan? Tapi Gary ngejawab dengan bilang kalau Amerika nggak cukup kalau cuma menang, mereka juga harus meraih kemenangan telak. Saat itulah suara orang berjatuhan terdengar dari luar. Gary pun langsung membuka pintu buat melihat apa yang terjadi. Dan di hadapannya, para tentara elit yang dia kerahkan satu persatu terlempar dari atas. Kita pun diperlihatkan seekor roh kutukan raksasa sedang duduk di atas Gedung Putih. Dan dari bentuk dan penampilannya, roh kutukan ini menyerupai salah satu dewa dari agama Hindu, yaitu Ganesha. Yap, dialah salah satu roh kutukan yang berhasil dijinakan oleh Kenjaku dengan teknik kutukan Geto Suguru. Saat Gary dibuat terkejut, Kenjaku pun tiba-tiba muncul di hadapan sang presiden. Sembari melempar tanda pengenal dari para tentara yang kalah, Kenjaku bertanya, apa presiden kini udah paham seberapa mengerikannya penyihir itu? Dia pun langsung mengajak mereka buat mengakhiri diskusi dan segera memulai perburuan penyihirnya. Chapter pun diakhiri dengan adegan di mana Yuji, Megumi, Kurusu, dan Takaba sedang berlari. Mereka kelihatan bergegas buat mencari tahu misteri di balik penambahan 800 pemain baru itu. Itu dia chapter 201 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini kita diperlihatkan gimana petinggi dari Departemen Energi berhasil meyakinkan Presiden Amerika. Kita bisa ngeliat gimana argumen-argumen khas politisinya berhasil menghasut sang presiden.
Yang menarik di sini adalah gimana Amerika memakai kata perlindungan seolah-olah punya tujuan yang mulia. Di chapter ini juga lah kita akhirnya dapat kepastian kalau 800 pemain baru yang kita lihat di chapter kemarin ternyata emang datang dari tentara negara lain. Jadi kemungkinannya Kenjaku juga mengundang satu batalion dari tiap-tiap negara dan mereka bakal masuk ke koloni yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apa tujuan Kenjaku melakukan ini? Disinilah gue punya kemungkinan. Pertama, simply Kenjaku mau menciptakan chaos. Jadi seperti yang pernah dia bilang di akhir arc Shibuya, dia ingin mengadu para penyihir buat memperdalam pemahaman mereka akan teknik kutukan. Yang artinya, dia ingin para penyihir semakin bertambah kuat. Jadi setelah fase pertama Cooling Game selesai, Kenjaku melibatkan pihak ketiga buat semakin memancing perkembangan para penyihir. Dan kalau kalian jeli, Kenjaku juga nggak memberitahu para petinggi dari negara lain kalau dia bisa mengubah orang awam menjadi penyihir, yaitu dengan teknik transfigurasi Mahito. Jadi para tentara militer ini bisa aja dijadikan penyihir oleh Kenjaku. Dan pada akhirnya, mereka bakal beradu dengan penyihir-penyihir dari Jepang. Hal ini pun pastinya bakal makin memancing pertempuran yang lebih brutal. Karena nggak seperti sebelumnya, pihak ketiga ini adalah utusan negara lain dan nggak punya niatan buat berkompromi. Jadi pada akhirnya cuma penyihir yang betul-betul kuatlah yang bisa bertahan. Nah, yang masih jadi misteri adalah apa endgame Kenjaku ke penyihir-penyihir kuat itu nantinya. Apakah buat tumbal sesuatu? Yang jelas seperti yang gue bilang sebelumnya, di titik inilah Cooling Game bakal semakin menggila. Apalagi kalau tentara-tentara militer ini emang betulan bakal dibangkitkan teknik kutukannya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau mereka tetap mengandalkan otot dan peluru seperti yang dibahas di chapter ini. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka, komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.